Ya lancar alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan emang anak kan katanya bawa rezeki gitu ya. Ya semoga kedepannya juga ngasih rezeki terus, ngalir terus lah kerannya mudah-mudahan gitu. Yang pasti sih gue nggak mentingin kayak gitunya lah, gue mentingin anak gue sehat gitu, terus anak gue bisa membesarkan anak gue secara baik dan benar gitu aja sih. Di kepala gue sekarang itu aja dulu sih. Ya namanya kan Naiswari Istika Dia Kusmaji kan. Naiswari itu artinya, Naiswari itu anak yang berkata jujur, anak yang jujur lah intinya. Kalau Istika tuh anak yang berkeinginan maju. Jadi anak yang jujur berkeinginan maju gitu sih. Kalau dianya tuh bidadari. Kalau Kusmajinya dari nama belakang keluarga gue. Deg-degan sih, maksudnya ini kan udah ya, ini kan hari yang kita tunggu-tunggu lah waktu itu kan. 9 bulan kita nunggu, kita mencoba untuk untuk bisa apapun hasilnya nanti pas keluar kayak gimana kayak gitu-gitu kan, intinya kita mencoba untuk positif lah gitu. Dan hasilnya menurut gue, anak gue lahir, gue ngelihat anak gue dikeluarin dari perut gitu. Ini sesar ya anyway. Anak gue dikeluarin dari perut, yang tadinya dia pas dikeluarin diem aja, terus kayak ditiup ada nyawanya masuk gitu ke badannya, terus gue ngeliat dia gerak, gue ngeliat dia nangis, ya itu hal yang luar biasa lah ya. Maksudnya kayak pertama kali hidup gue gitu. Jadi emang gue susah sih pakai kata-katanya untuk menyebutkan itu ya, cuman intinya luar biasa lah di hidup gue gitu. Ya gue bersyukur dia sesar sih sebenarnya, karena akhirnya dia tidak melewati banyak hal yang menyakitkan kan. Mesti kayak harus misalkan ngedonnya sampai teriak-teriak atau kayak gitu-gitu kan. Dia pengennya normal banget sebenarnya, dia pengennya dia udah latihan normal, dia udah sampai sekolah normal ya, sekolah untuk lahiran normal, pakai dula dan segala macem gitu. Cuman akhirnya pas gue ngeliat itu, dari cerita-cerita tuh less menyakitkan daripada normal gitu menurut gue. Gue mesti ini jadi kontroversial takutnya. Gue tidak yang ini lebih baik, ini lebih baik itu enggak, ini persepsi orang beda-beda pasti. Cuman menurut gue melihat istri gue lebih lega gitu, karena gue ngelihatnya dia less menyakitkan lah intinya gitu. Intinya dia bisa menikmati itu semua gitu dari situ gitu sih. Iya, jadi emang ada kendala, jadi emang kalau kata dokternya sih, katanya ini kasus ke-12 katanya, yang emang kalau lagi hamil terus kena COVID, air ketubannya tuh berkurang gitu. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Iya, jadi emang waktu di bulan kelima kalau nggak salah tuh air ketubannya 7 nomornya gitu nilainya. Terus di bulan ke-8 bukannya nambah karena dia minum terus kan, bukannya nambah malah berkurang, malah 6, terus tiba-tiba di bulan ke-8 jadi 5. Akhirnya dokter bilang ini harus sesar gitu, ya udah. Keluar juga di 36 minggu. Gitu. Jadi emang sebenarnya belum 9 bulan, hampir 9 bulan banget. Langsung skin to skin. Kalau dia keluarin terus ditaruh di itu kan, dipanasin, diangetin gitu. Dipanasin. Diangetin gitu, terus habis itu gue azanin, sekalian gue pegang. Terus skin to skin ya pas nyampe rumah sih. Ya aneh ya. Ternyata ya masih kagok lah, maksudnya ini kan pertama kali lah ya. Gue masih kagok, masih mencoba, masih mencari tahu, tapi so far sih so good ya, maksudnya nggak ada kendala yang sampai gimana gitu ya, dengan paling cuman kayak tidur gue jadi kurang gitu, karena gue harus bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi, walaupun yang nyusuin istri gue gitu ya, tapi kan gue tetap bangun lah, at least ngeliat, nemenin gitu, bantuin kalau tiba-tiba dia kesusahan untuk bawa bayinya. Tapi so far so good, istri gue juga happy, air susunya lancar semuanya, nilainya bagus semua, 100 semua susunya pas dikeluarin gitu, banyak, jadi kita udah punya tabungan susu tuh banyak gitu. Jadi gue ngeliat istri gue seneng, anak gue sehat, semuanya jadi bahagia sih. Enggak, itu berguna itu. Karena kalau di jam pagi-pagi gue main game kan gue bisa nemenin anak gue. Gue tahu anak gue ditanganin sama orang yang tepat lah, sama istri gue gitu. Gue percaya sama istri gue bisa nanganin anak gue. Jadi gue percaya di saat gue lagi kerja, gue nggak akan
kepikiran anak gue gimana ya, anak gue ini ya, anak gue gitu ya, enggak. Jadi gue so far gue tetap ngerasa kayak safe gitu, maksudnya kayak anak gue aman di rumah sama istri gue, bahagia mereka berdua, gue kerja nyaman gitu sih. Iya, intinya sih selalu ada di sampingnya ya. Intinya sih istri gue sih juga bilang sih, kalau dia nyusuin tuh intinya ada gue tuh jadi lebih menyenangkan gitu, karena ada yang dia kan ngerasa safe, ada orang yang bantuin juga atau segala macam gitu sih. Karena kan kita belum pakai suster ya, maksudnya kita masih ngerasa kita bisa sendiri nih mencoba gitu. Sampai titik kita sampai mana kita nggak tahu, tapi maksudnya selama kita bisa, kita cobain dulu deh nggak pakai suster gitu. Iya, ya alhamdulillah lah, maksudnya semuanya lancar dengan, maksudnya ya ada lah naik turunnya ya. Cuman gue bersyukur kalau emang sekarang tuh gue ada titik ini gitu dan udah punya anak, semuanya lancar, semuanya bahagia, itu udah buat gue udah cukup sih. Maksudnya ya tinggal gimana caranya gue bisa ngidupin anak gue aja kan gitu sebenarnya. Ya pastilah, maksudnya gue nikah aja sampai sekarang gue masih nggak nyangka gitu gue udah nikah. Maksudnya gue suka ngobrol sama istri gue gitu, yang kita udah nikah loh. Iya ya, gitu-gitu terus loh. Apalagi sekarang punya anak gitu. Pasti kayak, yang kita udah punya anak nih, gimana nih? Ini beneran nih kita punya anak kayak gitu-gitu sih. So far sih gue belum ngerasa protektif ya, maksudnya karena gue tahu siapapun yang megang anak gue gitu. Kayak masih maksudnya kayak kakeknya tiba-tiba mau megang gitu kan, terus kayak kakaknya mau megang. Buat gue ya nggak apa-apa, maksudnya emang dia ada di lingkungan yang tepat gitu buat gue.